Selamat pagi, selamat berjumpa. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema peran keluarga bagi perkembangan diri. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari tema ini adalah memahami peran keluarga dalam mengembangkan dirinya serta mensyukurinya dengan berpartisipasi di dalamnya. Kita tahu bahwa keluarga pada dasarnya merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, segala pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang. Pembentukan diri itu terjadi dalam relasi antara keluarga, antara anak dengan orang tua, antara orang tua, antara anggota keluarga yang lain, dan antara keluarga dengan lingkungan sekitar. Mengingat pentingnya kedudukan keluarga dalam proses pembentukan diri, maka idealnya keluarga menjadi surga, tempat seseorang merasa aman, nyaman, terlindungi, dan mendapat pengaruh yang baik. Keluarga idealnya menjadi tempat bagi setiap anggotanya untuk belajar mengasihi, melayani, dan mengembangkan diri dan mengembangkan iman. Baik, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, maka hal pertama yang kita perlu paham yaitu bagaimana peran keluarga bagi perkembangan diri. Di sini, keluarga merupakan tempat pertama anak memperoleh pendidikan. Melalui keluarga, anak diperkenalkan tentang belajar berbicara, belajar berkomunikasi, belajar saling menghormati, dan menghargai satu sama lain. Melalui keluarga, anak diajarkan mengenal Tuhan melalui kebiasaan berdoa baik di rumah maupun berdoa di gereja. Melalui keluarga atau orang tua, anak diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian, pada bagian ini kita melihat bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Kita mulai dari ayah. Bentuk tanggung jawab ayah di sini dalam keluarga yaitu mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, yang lebih penting adalah ayah bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan, melindungi, dan memberi cinta dan perhatian kepada semua anggota keluarga. Menjaga agar keluarga tetap harmonis dan berusaha menjadi teladan dalam pengembangan iman di dalam keluarga. Kemudian di sini kita melihat bentuk tanggung jawab ibu di tengah keluarga. Di sini bagaimana ibu mengurus dan mengatur kehidupan keluarga, membimbing, mencintai dan membesarkan anak-anak, menjaga keluarga agar tetap harmonis dan menjadi teladan bagi anak-anak. Sekarang kita lihat bentuk tanggung jawab anak di rumah.
Yang pertama, anak mempunyai tanggung jawab menciptakan keharmonisan keluarga dengan menghormati orang tua, jujur, dan setia kepada orang tua. Kemudian, hal lain yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab anak di rumah adalah anak mencuci pakaian sendiri, kemudian membantu menjaga kebersihan rumah, mencintai semua anggota keluarga dengan menjaga nama baik keluarga, dan berusaha menjadi anak yang patut diteladani, baik sikap maupun prestasi belajar. Sekarang, bagian ini kita melihat bersama bagaimana pandangan gereja tentang keluarga. Pertama, menurut dokumen Familiaris Consortio 18. Menurut dokumen ini, disimpulkan bahwa idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh di dalam keluarga. Kemudian menurut dokumen Konsili Vatikan kedua artikel 3. Berdasarkan dokumen ini disimpulkan bahwa tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan, tetapi mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Di sini anak-anak juga perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Anak-anak dilatih sejak dini untuk memiliki keutamaan sosial seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, kemudian memperhatikan yang lemah dan yang kekurangan, kemudian jujur, adil, dan sebagainya. Di sini orang tua juga perlu melatih anaknya untuk taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian orang tua menjadi simbol wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya di tengah keluarga. Dokumen yang ketiga yaitu dokumen Konsili Vatikan kedua, Gereja di Dunia Dewasa nomor 48. Dari dokumen ini disimpulkan bahwa anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Di sini anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Contohnya, ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Di sini anak punya hak untuk mengingatkan orang tuanya untuk tidak mabuk-mabukan atau terbiasa bermain judi. Lalu yang berikut kita lihat Katekismus Gereja Katolik. Dari Katekismus Gereja Katolik, isinya dapat disimpulkan bahwa anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara mentaati orang tua, banyak hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak. Misalnya, mendoakan orang tua
mengingat dan merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan orang tua. Kemudian di sini juga bagaimana anak-anak membantu pekerjaan orang tua di rumah. Baik adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendalami tema peran keluarga bagi perkembangan diri, coba kalian renungkan, apakah selama ini Anda sebagai anak telah menunjukkan sikap tanggung jawab dan berbakti kepada orang tuamu? Oke, sebelum saya menutupi pertemuan ini, saya minta kalian untuk kerjakan tugas-tugas ini. Yang pertama, tugas yang perlu kamu selesaikan di rumah yaitu apa yang menjadi bukti bahwa Anda itu mencintai keluargamu berdasarkan materi-materi yang sudah kita bahas bersama sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya minta kalian menjelaskan bagaimana hubungan pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen nomor 3 dengan kehidupan keluarga. Dan pertanyaan yang ketiga, kalian menyusun sebuah doa untuk keluargamu. Baik, anak-anakku yang terkasih, jangan lupa tugasnya dikumpulkan untuk diambil nilainya. Terima kasih, salam sukses, sampai jumpa, Tuhan memberkati.